Siapa yang mau memimpin doa? Kak Aiman. Oke, silakan maju Kak Aiman. Jika berdoa, angkat tanganmu, tundukkan kepala. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Aiman. Bisa kembali ke tempat duduknya. Oke, Bunda mau tanya hari ini, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa saja? Hanya Jihad. Oke, Nadas kenapa? Sakit. Jihad? Sakit. Kemudian Fanya? Pergi. Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Kita mau memotivasi kalian supaya kalian terus bersemangat ya. Yuk kita tepuk semangat. Semangat, semangat. Lagi dong biar semangat. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Semoga kalian selalu bersemangat untuk rajin belajar agar kalian nanti ilmunya mau membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas yang pertama, ada yang mau ngasih ide? Ya, habis. Tidak boleh ngobrol saat guru menjelaskan. Tidak boleh ngobrol ketika guru menjelaskan. Bagus sekali, Kak Aiman. Tidak boleh makan. Tidak boleh makan. Ada lagi? Mendengarkan saat guru menjelaskan. Ada lagi? Tidak boleh main sendiri. Ada lagi? Mau ketiga? Tidak boleh gaduh. Iya, kalau nanti misalnya mau menjawab, angkat tangan terlebih dahulu. Nah, sebelumnya Bunda mau melakukan ini Kak, teknik stop. Nah, oke, teknik stop. Silahkan duduk rapi pada tempat duduknya. Silahkan duduk tidak bersandar, pandangan ke depan, kaki menopang pada lantai, kemudian pandangan ke bawah, kemudian pejamkan mata. Kemudian hirup nafas kalian dalam-dalam, keluarkan, ambil nafas, keluarkan, sekali lagi ambil nafas, keluarkan. Sekarang buka pelan-pelan mata kalian. Nah, apa yang dirasakan? Bunda mau minta Kak Nada, apa yang dirasakan setelah kita melakukan teknik stop? Lebih tenang. Kemudian lebih tenang ya. Jadi kalian yang tadi sudah melakukan kegiatan makan snack, kemudian bermain, jadi masuk ke kelas sudah tenang. Terima kasih. Nah, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kita menyanyi bersama-sama ya. Silakan berdiri, kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Untuk
sih ada bayangan itu? Nah, ada yang mau jawab? Aiman. Karena ada cahaya. Karena ada cahaya, betul. Nah, hari ini nanti kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Nah, adapun untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama nanti melalui sumber belajar yang beragam, peserta didik dapat mendesain percobaan sederhana sifat cahaya dengan mempercaya diri. Kemudian yang kedua, melalui penayangan video tentang cahaya, peserta didik dapat menemukan sifat-sifat cahaya dengan tepat. Selanjutnya yang ketiga yaitu melalui percobaan, peserta didik dapat membuktikan sifat-sifat cahaya dengan benar. Selanjutnya yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat memecahkan masalah sehari-hari dengan memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Yang kelima yaitu melalui praktikum, peserta didik dapat menciptakan sumber cahaya untuk kehidupan sehari-hari. Oke, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Nah, selanjutnya nanti Bunda mau tanya ya, siapa yang di sini suka menggambar? Kelompok siapa yang suka menggambar? Oh, Mariam. Kemudian ada yang suka menulis? Yang suka menulis? Oh, Kadila. Kemudian ada yang suka belajar dengan praktek langsung? Oh, praktek langsung banyak ya. Nah, oke. Kemudian ini Bunda mau mengelompokkan berdasarkan minat dan gaya belajar. Ini sudah sesuai dengan minat dan belajarnya ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar untuk berdiferensiasi. Nah, di sini Bunda akan membagi ya untuk gaya belajar kalian. Nah, di sini nanti Bunda mengelompokkan. Nah, untuk belajar tentang sifat-sifat cahaya, ada yang kelompok suka video. Oke, kelompok satu. Kemudian ada yang suka lewat gambar. Lewat gambar. Kelompok 3. Ada yang suka lewat teks bacaan. Kelompok 2 ya. Nah, kemudian ada yang suka belajar lingkungan langsung. Kelompok berapa? Kelompok 4. Nah, ini kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya nanti kalian akan berkelompok untuk belajar tentang sifat-sifat cahaya. Nah, kemudian tadi yang dengan gambar, siapa yang belajar dengan gambar? Kelompok 3 ya. Oke, ini yang dengan teks bacaan. Silakan dibagi. Nah, oke, Bunda berikan waktu 5 menit. Yang suka dengan lingkungan silahkan keluar ke bawah menemukan sifat-sifat cahaya yang ada di luar. Waktunya 5 menit untuk mempelajari. Yang di sini video Bunda sudah share di grup ya, dibuka untuk videonya. Kemudian yang kelompok dengan teks silahkan dibaca teksnya, yang gambar silahkan yang poster. Nah, ini silahkan dilihat. Oke, waktunya 5 menit. Dari sekarang silahkan yang lingkungan bisa turun ke bawah.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, sudah selesai kelompok ya, sudah selesai. Sudah ya, oke. Bunda mau tanya nih berdasarkan kelompok Inggris dulu ya. Yang sudah dilihat di video, ada yang mau memaparkan sifat-sifat cahaya ya. Ada berapa Kak sifat-sifat cahaya? Ada berapa? Berdasarkan video ada? Ada 5? Ada 5. Ada 5. Oke. Bisa disebutkan satu sifat cahaya apa Kak? Cahaya dapat dipantulkan oleh. Oke. Kemudian kelompok yang teks ya Kak ya, yang sudah dibaca Kak. Iya. Dan apa Kak? Cahaya bisa menembus benda-benda. Oke, kelompok yang kosong. Nah, kira-kira sudah dilihat dari kosongnya ya Kak. Salah satu sifat cahaya Kak bisa disebutkan selain yang disebutkan video sama yang teks ya. Cahaya merambat. Oke, tadi yang sudah berjalan-jalan ke lingkungan sekolah kita ya Kak ya, sifat cahaya Kak coba bisa menemukan dengan kita belajar di lingkungan apa Kak? Kalau misalnya ada cahaya, pasti ada cahaya. Oh iya, ternyata tadi sudah jalan-jalan di mana? Di blok 4. Di blok 4 Paving ya, ada matahari. Nah ketika ada matahari itu ternyata ada bayangan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya untuk memperkuat, memperdalam materi, memperkuat materi. Tadi kelompok 1, 2, 3, 4. Nah kita lihat ya, biar paham tentang sifat-sifat cahaya. Sekarang kita tonton video berikut ini. Tentang cahaya dan sifatnya. Sebelum itu, mari kita jawab pertanyaan berikut. Mari kita ambil sama ini. Bagaimana cahaya merambat? Nah, pernahkah kalian menemukan cahaya pada siang hari? Mengapa ada bayangan? Hasil yang mempengaruhi bentuk bayangan. Mengapa bayangan ini? Bukan saya kalau bisa melihat bayangan seperti ini. Wah, pelangi itu sangat indah. Bagaimana ya pelangi tersebut? Mari kita simak jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mengetahui sifat-sifat cahaya. Sifat yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Dari sininya, cahaya merambat atau bergerak. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti gambar. Dengan membuat bentuk tinggi, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Bisakah kalian melihat perbedaan cahaya itu? Sifat yang kedua yaitu cahaya bisa dipantulkan. Perhatikan gambar. Kita bisa melihat karena cahaya masuk dari benda ke matahari. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya, kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Sifat yang ketiga yaitu cahaya bisa menembus benda-benda. Kita bisa melihat dengan jelas melalui kaca jendela. Namun, kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Perhatikan gambar. Apakah kalian bisa melihat perbedaan kedua benda pada gambar tersebut? Apakah di sekeliling kalian ada benda-benda kuning, kurang, dan gelap? Cahaya bisa menembus benda-benda ini atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tersebut melalui
diketahui bisa tidak transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya juga dapat menembus benda-benda gelap seperti manusia dan benda. Ada pula benda yang sedikit bertembus cahaya atau bulan. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus bagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda yang sama. Nah, berdasarkan sifat cahaya yang tadi, benda dapat dibedakan menjadi tiga. Apa tidak? Ya, ini, bulan, dan gelap. Ketika benda berdiri, semua cahaya bisa menembus benda. Ketika benda gelap, hanya sebagian cahaya yang bisa menembus. Ketika benda gelap, sama sekali tidak bisa menembus cahaya. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya bisa dibiarkan. Selain bisa menembus benda ini, cahaya juga dapat dibiarkan atau digunakan. Ketika menembusnya dari berbeda, misal dari udara menembus air, cahaya bisa dibiarkan atau digunakan. Hal inilah yang membuat kita bisa kemana-mana menjangkau dari seharusnya. Nah, ketika kalian mengamati ikan dalam kapal, posisi ikan yang dilihat oleh mata bukanlah kondisi aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiarkan ketika menembus air. Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika kemudian sendok dicelupkan ke dalam air. Sifat cahaya yang kelima yaitu cahaya bisa diuraikan. Tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang prisma akan dibiarkan dan terurai menjadi warna-warna pelangi. Merah, hingga hijau, kuning, biru, merah, dan oranye. Lalu, bagaimana pelangi tersebut? Pelangi terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Air hujan dibuat seperti prisma yang akan membiarkan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Sifat cahaya yang keenam yaitu ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat bergerak. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan, seperti pada gambar. Jadi, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah dapat menemukan jawaban dari 4 pertanyaan di bawah sudut ini? Nah, tadi materi yang dilihat di video itu apa saja? Sifat-sifat cahaya. Coba Kak Aiman sebutkan satu sifat-sifat cahaya. Satu aja. Cahaya bisa dibiaskan. Oke, kelompok 2. Cahaya bisa diuraikan. Contohnya tadi apa Kak? Pelangi. Oke. Kelompok 2. Kira-kira cahaya dapat dihalangi. Nah, itu artinya apa? Dipantulkan ya, bisa dipantulkan ya. Oke, kelompok 3 coba. Cahaya merambat lurus berdasarkan video. Nah, ini nanti selanjutnya Bunda mau minta. Nah, nanti kalian berkelompok untuk melakukan satu percobaan berdasarkan kesiapan belajar. Nah, ini di sini nanti Bunda akan membuat diferensiasi proses ya. Nah, untuk percobaan satu jenis sifat cahaya. Selanjutnya nanti setelah aturannya ya, setelah selesai percobaan kalian nanti akan melakukan kunjung karya kepada kelompok lain untuk mengikuti atau melakukan percobaan ke kelompok yang lain. Kemudian nanti di sini Bunda ingin tahu ada ini ya Kak ya, kemampuan bertanggung jawab kalian bagaimana? Kemudian keterampilan berrelasi, kemudian kesadaran sosial kalian bagaimana ketika nanti kalian melakukan percobaan dan kunjung karya. Nah, selanjutnya nanti setelah selesai kalian kembali ke kelompok masing-masing. Nah, kemudian nanti habis itu baru membuat rangkuman. Sampai sini paham? Paham ya? Oke, Bunda bagi
ada korek api. Oke, tampilkan lambat dulu. Silakan percobaannya dibaca petunjuknya ya, di sini ada petunjuknya. Kemudian nanti dilakukan percobaan. Nah, kemudian nanti ditulis di kesimpulan di bawahnya. Nah, kalau sudah selesai semua nanti baru tulisannya. Kelompok 2. Kelompok 2 yaitu eksperimen, ada sampel, kemudian ada gelas bening. Nah, tentunya di situ ya kan ada hasil pemahaman. Kemudian kelompok ketiga, yaitu ada sensor sama ada cermin. Nah, ini ada tentunya hasil pemahamannya ditulis di sini ya. Ini kemudian kelompok 4 ini ada gelas sudah terisi air, kemudian ada pensil. Nah, tunjuknya di sini silahkan dilakukan percobaan kira-kira 5 menit ya. Nanti untuk melakukan percobaan. Kemudian nanti setelah itu sudah selesai semua, silakan nanti kalian kunjung karya ke masing-masing kelompok. Oke, silakan bisa dimulai dari sekarang. Oke, silakan melakukan percobaan. Oke, selanjutnya praktek misalnya dari apa? Misalnya dapat dibuatkan. Oke, silakan ditulis ya. Kita coba ini sifat cahaya yang apa? Oke, beda tanya ini sifat cahaya yang apa? Cahaya bisa menembus benda-benda. Oke, yang paling lama adalah kelompok 1 sudah selesai? Belum. Pas. Oke, ini berarti sifat cahaya yang apa kan? Cahaya merambat lurus. Oke, sudah ya kelihatan semua ya. Baik, dimatiin dulu. Nah, oke, selanjutnya praktek misalnya dari apa? Misalnya dapat dibuatkan. Oke, silakan ditulis ya. Kita coba ini sifat cahaya yang apa? Oke, beda tanya ini sifat cahaya yang apa? Cahaya bisa menembus benda-benda. Oke, yang paling lama adalah kelompok 1 sudah selesai? Belum. Pas. Oke, ini berarti sifat cahaya yang apa kan? Cahaya merambat lurus. Oke, sudah ya kelihatan semua ya. Baik, dimatiin dulu. Nah, oke. Selanjutnya kalian silahkan 3 orang melakukan kunjung karya ke kelompok lain, 4 orang ada di kelompoknya masing-masing untuk menjelaskan sifat cahaya yang sudah dilakukan percobaan. Oke, waktunya 5 menit. Silahkan kunjung karya. Kelompok 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 6 ke 1 bagian sebaliknya. Terus nanti kembali ke posisi masing-masing. Oke, silakan 3 orang berkunjung.
Oke, sudah melakukan kunjung karya, sudah merasakan percobaan sifat-sifat cahaya semua ya. Jadi semuanya sudah paham. Paham, oke. Nah selanjutnya setelah tadi kalian melakukan kunjung karya, melakukan praktek percobaan. Nah ini Bunda mau minta kalian untuk membuat rangkuman terkait dari sifat-sifat cahaya. Oke, siapa yang mau membuat rangkumannya dengan membuat poster? Gambar poster. Tadi siapa yang megang? Oh iya, ya, silakan dibuat untuk poster tentang sifat-sifat cahaya. Kemudian yang membuat magnetik, oke, kelompok 4 membuat magnetik. Oke, yang membuat teks. Oke, dan yang terakhir ada yang mau membuat alat percobaan. Nah, boleh digambar di sini. Nah, alat percobaan untuk sifat-sifat cahaya. Satu aja, satu ya. Dari sifat-sifat cahaya. Yang lain lebih bagus yang lain. Waktunya untuk membuat poster 10 menit ya. Diwarnain lebih bagus ya.
Ingat waktu ya, nasi malam ini. Boleh dikasih hiasan. Nah, mau backpackingnya, pastelnya, ada yang membuat alat sederhana ya. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok membuat mind mapping. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah membuat SMP. Oke, selanjutnya kelompok 4 silakan maju yang telah membuat teks narasi ya tentang sifat-sifat cahaya. Silakan maju perwakilan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifat-sifat cahaya ada 1. Cahaya bisa dipantulkan. 2. Cahaya bisa Cahaya bisa dibiarkan, cahaya bisa mengangkat terus. 5. Ketika sudah terkena matahari akan menghasilkan. 6. Cahaya bisa diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katakan ya kalian ya dari kelompok 1. Oke, selanjutnya dari kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Sudah siap? Ya. Kelompok 3 sudah perwakilan ya. Membuat poster ya, yang membuat poster kelompok 3 silakan maju untuk mempresentasikan posternya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Oke, cahaya bisa menembus benda ini ya. Ini posternya ya. Oke, kita lihat di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok membuat alat peraga tentang sifat cahaya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
gambar prisma sama gambar pelangi. Oke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk lomba. Oke, ya. Hasil dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tarikan pemantapan materi dengan aplikasi Wordwall yang ada online ya. Bunda minta masing-masing kelompok untuk maju. Kelompok 1 ini namanya crossword dari Wordwall. Jadi ada tentang penisilan tentang sifat-sifat cahaya. Siapa yang mau maju kelompok 1? Siapa orang? Satu orang saja. Pertanyaannya, oke, pelangi menunjukkan sifat cahaya apa? Boleh dua orang juga. Katanya boleh maju. Oke. Pelangi menunjukkan sifat cahaya apa? Tadi sudah dibuat oleh kelompok 2 ya. Tadi boleh dihitung. Oke, betul nggak? Diuraikan ternyata. Oke, jawabannya diuraikan. Oke, silakan kembali ke rumah. Kelompok 2. Pelangi, Alia, ini Kak. Pelangi itu dapat diuraikan ya. Oke, kelompok 2 siapa yang mau ya sama Alia? Bisa berdiri ya. Yang nggak berasa. Oke, di ruangan yang tertutup dinding cahaya itu apa? Oh, merangkat. Oke, selanjutnya kelompok 3. Siapa yang maju? Oke,
ya. Terima kasih. Silakan Mas Hamis. Terakhir pertanyaan yang keempat. Biar tak kelihatan sendok, nah terlihat bengkok, tapi kan dicelupkan air karena cahaya diklik. Oke, dikiaskan tetap ya dalam ini ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ini adalah untuk pemantapan marker ya. Nah, selanjutnya Bunda akan memberikan soal evaluasi ya sama kalian. Silakan, silakan. Dulu aku tahu. Waktu mengerjakan adalah 5 menit. Oke, waktunya 5 menit sekarang ya.
Sudah selesai, sekarang dulu pertanyaannya. Oke, sudah ya. Oke, hari ini Bunda mau memberikan review sama teman-teman ya. Nah, apa sih yang telah kita pelajari hari ini kan? Oke, yang dari grup 1. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Sifat-sifat cahaya. Oke, bisa menyebutkan satu sifat cahaya? Cahaya dapat dipantulkan. Oke, yang kedua, grup 2. Hari ini kita belajar apa tadi? Cahaya dapat diuraikan. Nah, sesuai dengan ini ya Kak ya. Untuk membuat alat peraga tadi ya. Oke, kelompok 3. Yang kita pelajari hari ini apa? Cahaya dapat menambah turun. Dan kelompok apa? Cahaya dapat dibiaskan. Nah, itu hari ini kita belajar tentang sifat-sifat cahaya. Nah, Bunda ingin memotivasi kalian agar selalu belajar, selalu membaca, karena dengan belajar dan membaca kalian nanti akan menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Nah, Bunda mau minta refleksi kalian ya. Ini Bunda mau bagi
silakan menuliskan satu emoticon perasaan yang dirasakan setelah belajar kertas hari ini. Silakan dituliskan di gambar emoticonnya, kemudian ditulis ya. Misalnya emoticonnya smile, berarti senang belajar kertas hari ini. Misalnya menangis atau menangis, mungkin tadi ada yang nggak berhasil, boleh dituliskan emoticonnya. Nah, ada emoticonnya. Nah, silahkan ditulis emoticonnya ya. Emoticon untuk perasaan. Nah, perasaan hari ini kita belajar oh ya, murah ya. Kalau sudah ditandakan di sini kan? Silakan menuliskan ya, menggambarkan emoticon perasaan sama keterangan. Selama kita pilih yang dikasih keterangan ya, senang, sedih, yang sudah, yang belum. Oke, sudah semua? Sudah membedakan refleksi pembelajaran hari ini ya. Ada yang smile, senang. Kemudian senang sekali. Kemudian, oh ternyata ada yang ngantuk. Ada yang ngantuk. Aku merasa senang. Kemudian ada yang sedih satu orang karena ada kelompoknya belum selesai, belum maksimal. Sudah selesai tapi belum maksimal ya. Jadi waktunya tadi belum bisa memanfaatkan waktu sehingga dia sedih, gambarnya sedih. Kemudian senang, happy. Nah, oke. Smile. Oh, ada B aja atau biasa aja ya. Nah, singkatannya biasa aja. Oke, Bunda mau tanya setelah pembelajaran hari ini kira-kira ada pertanyaan untuk tentang sifat-sifat saya? Tidak ada, semuanya sudah paham. Sudah praktek percobaan ya tentang sifat-sifat cahaya. Nah, kemudian Bunda memberikan apresiasi kepada kalian luar biasa, semangat. Nah, ini sudah memberikan refleksi di sini. Oke, sebelum menutup ya, tetap semangat ya, tetap semangat. Pembelajaran selanjutnya yaitu kita belajar tentang tumbuhan ya untuk minggu depan. Nah, sebelum kita tutup, kita berdoa membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bunda. Apabila ada kesalahan, Bunda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.